what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue ingin mengajak kalian untuk melihat proses modifikasi mobil MPV yang rame diperbincangkan di sosial media. Penasaran kan mobilnya apa? Untuk itu kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Ini nih momen-momen gimana kebingungan itu mulai datang ya kan? Ketika disuguhin dengan banyak pilihan. Gitu. Makanya di sini tuh kita butuh expertnya kali ya, mungkin yang bisa mengarahkan gitu loh, mengarahkan. Kira-kira velg yang cocok buat Zenik apa aja nih? Wih, Om Obi. Om Obi dong. Oh, bukan Om Obi, ini siapa nih? Om Rezi, apa kabar? Baik. Wah, ini nih orang lama di dunia modifikasi nih. Thank you banget ya. Gue di sini datang. Jadi gue tuh pengen mencoba untuk merubah dari sektor eksteriornya Innova Zenix. Oh, Innova Zenix. Iya benar. Kira-kira kalau step by step ketika gue datang pengen merubah sektor kaki-kaki, apa yang harus gue jalanin ya? Kita ngomongnya dulu dari yang awam ya. Oke, yang awamnya. Kalau awam itu biasa pengennya itu cuman datang. Oke. Dia bagaimana mobilnya itu biar kelihatan beda aja. Kebanyakan. Ya, kebanyakan oke. Cuman kalau yang seperti itu jatuhnya nanti terkadang kalau misalnya pakai ini dia udah jalan berapa bulan kemudian bosan diganti lagi. Iya. Nah kalau saya itu pasti nanti saya nanya dulu, mau modelnya seperti apa? Oke. Mau mobilnya itu seperti apa? Jadi nanti saya bisa saranin velgnya yang pas itu dipakainya apa. Oh gitu ya. Jadi ngobrol dulu, lu mau seperti apa dan segala apa gitu. Nanti setelah itu ada lapin fitting nggak sih? Fitting dulu? Fitting sini free sampai puas. Sampai puas, karena gitu loh, Sampai puas. ketakutan sih jujur gitu. Ketika lu datang ke tempat toko ban velg gitu kayak, banyak banget. Ada kekhawatiran ketika gua nanti kalau gua nggak beli gimana ya? Masa gua udah merepotkan dan segala macam gitu. Karena Itu nggak usah khawatir Bang. Tuh. Karena yang banyak datang ke sini tuh biasa mereka udah bawa awalnya referensi awalnya. oh, oke. Kan karena referensi dia nggak bisa lihat di mobil, pokoknya banyakan itu rada takut sebenarnya datang ke sini. Ya kan kayak biasanya mesti datang ke sini nanti disuruh langsung beli velg lah apa segala macam. Iya. Padahal tuh mobilnya tidak sesuai dengan velgnya yang dipasangin. Nah kalau kita di Otoban ini nggak, pokoknya free test velg sampai puas baru. Gua mungkin tanyanya lebih berkutat ke Innova Zenix ya, karena gue kan pengen merubah tampilan eksterior dari Innova Zenix itu sendiri, khususnya di sektor kaki. Nah, sekarang yang gue bawa itu adalah Innova Zenix V Hybrid. Berarti 17 ya? Which is 17 dong, ya kan? Nah, kira-kira toleransi ketika gue mau up ukurannya, berapa nih Om? Yang masih enak lah buat dibawa harian. Sebenarnya kalau toleransi menurut saya itu yang kebanyakan yang udah itu 2 inci dari velg normal. Misal, kalau misalkan sekarang 17 itu maksimal sebenarnya masih dapat nyamannya ya, itu di 19. Tapi secara Zenix itu kan dia ada 16, 17, 18. Iya. Dengan konstruksi kaki-kaki yang sama, hanya beda di tebal ban. Oh, jadi sebenarnya secara look diameter semua overall sama ban velg itu sama? Sama. Jadi ya, kalau saya bilang berarti jatuhnya 18 bisa naik sampai dengan ke 20. 20? Tapi ada konsekuensi nggak? Konsekuensi pasti ada. 20 Walaupun dia diganti, pasti ada sedikit kenyamanannya berkurang. Sedikit. Contoh dari sektor apa? Kaki apa? Suspensi? Bandingan, suspensi. Oh, jadi mentok. Oh enggak, karena kan kalau misalkan dia naik, misalkan kayak sekarang ring 17, profil bannya misalkan dia 65. Iya. Otomatis dia naik ke 18, turun profilnya menjadi 60 atau 55. Oh, sebenarnya sedikit ya? Sedikit aja. kenaikannya sebenarnya, tapi Makanya saya bilang tadi toleransinya itu dia maksimal itu sampai dengan 2 inci naik ke atas. secara overallnya gitu. Ketika gue mau modif di sektor kaki, gue harus lihat mobilnya nggak sih? Misalnya Innova, atau misalnya ganti lagi, gue pengen lihat Avanza, Yaris, atau Agya gitu loh. Mobil-mobil itu loh maksud gue. Itu tuh jenis velgnya cocok nggak dia
mobil itu gimana sih cara menentukan? Sebenarnya kan ada yang jari-jari, ada yang palangan cuma 6 biji, ada yang 5 gitu. Gimana sih membuat biar apa karakter velg ini memang menyatu lah dengan si mobil ini gitu? Nah, kalau misalkan menyatu dengan model mobil ini sebenarnya balik ke konsep Om. Oh. Om mau konsepnya, konsep juga salah satu ini. Oh, paling konsep pertama juga salah satu ini ya. Iya, salah satu Ini konsep. konsep. Oke. Konsepnya satu. Yang kedua, Om mau mobilnya seperti apa? Kalau sekarang kan lagi banyak JDM style. JDM style. Itu kayak mana tuh ini ya? JDM style itu biasa mau velg-velgnya itu mengikuti kayak velg-velg di Jepang. Oke. Terus Ya. mau yang apa? Auto style. Alto style, oke. Terus dia mau model elegan style. Jadi dia banyak versi. Om lebih pilih maunya kemana gitu loh. Daripada berlama-lama dan banyak teori, gue mau langsung cobain. Jadi nanti kalau saya sih saran mendingan saya pilihin aja velgnya gimana. Boleh, tapi gue maunya dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, bisa nggak? Kita coba dulu. Kita coba ya? Ya. Sip, yuk, kita coba. Ini Om Oto ya. Ya. Dia ini kan Zenix yang tipe V hybrid ya. Otomatis dia pakai velg ring 17, ring 17 benar. Benar 17. Nah, sekarang ini yang dipakein ke dia ini ring 17 juga. Yang standar itu ring 17, ET berapa sih? Kalau mau apa nih? Yang standarnya dia? Yang standar itu lebarnya kalau nggak salah dia 6,5. Lebar 6,5, ET sekitar 40-an. ET 40-an. Oke, yang kita pakai sekarang ini ring 17, 17, lebar 7,5, ET-nya 42. lebar 7,5, ET 42. Udah beda 1 inci loh lebarnya, tapi Iya. kok masih kayak nggak berasa gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan kemarin yang terakhir saya pasang itu dia yang paling enak itu di 17, lebar 8,5, ET 30. Oh, berarti 17, ET Lebar 8,5, ET 30. naik size ke ring berapapun juga sama harusnya ya? Naik ke size ring berapa aja juga sama, cuman kan tadi dilihat ya kan pemakaian ban profilnya itu juga bisa mempengaruhi dari lebar dia jarak ke fendernya. Oke. Berarti gua naikkan kan 17 nih, kalau gua mau 18 mau rata bodi lagi balik lagi ya? Iya. Lebarnya 8,5, ET-nya 30. Nah, kalau ini sekarang nih, ini tuh apa namanya? Secara konsep apa nih? Dengan velg warna putih. Ini dengan yang tipenya yang jari-jari begitu. Nah, dia sebenarnya kalau yang model tipe yang velg jari-jari gini sebenarnya kan dia velg yang nggak lekang dimakan waktu. Oke. Setiap tipe pasti ada. Oke. Dan dia warnanya putih. Kenapa tadi saya pilihnya warna putih? Karena bodinya juga putih. Dan dia ada fender hitam. Menurut saya kalau misalkan masuk ke putih, bannya hitam, terus fender hitam, bodinya putih, kelihatannya jadi matching. Jadi matching ya? Nah, ini juga bisa jadi pilihan buat ke yang pengen ganti velg, tapi nggak mau ganti ban. Oh, ya pengen ganti velgnya aja tapi nggak mau ganti ban. Saya mau jelaskan sedikit ya. Kalau yang model-model yang seperti ini, dia ada banyak nih. Kalinya standar, Ya. yang ada kupingan. Kalau dia ini look nut lah kita bilangnya. Terus ini ada satu lagi, kalau ini dia masuk kunci. Nah, dia kalau misalnya ada model beginian, kalau bahannya nggak bagus, dia rentan karatan di sini. Oh, Secara efek kalau makin lama, dia nanti ngelos, ya slack ya? slack, gitu. Jadi mesti carinya itu yang bagus. Ya, so far di range 300 ya kalau nggak salah gue. Ya 300. Yang bagusan itu 300-an yang 300 ya, buat 4 ban ya? Ya. Benar ya 300. Oke. Ini yang 17 kita kayak NX ya? Boleh, Kalau naik 18 berarti ya. yang dipakai di tipe Q Hybrid. Q hybrid 18. yang ya. Jadi kalau misalkan nanti bisa jadi pilihan juga karena kita mau pakainya bannya malah kita naikin sedikit yang lebih proper dia kalau misalkan buat dipakai di 18. Iya, gue pengen sih yang rata body tadi sih. Boleh, Tadi nanti kita kali ya. cari. Yuk kita coba. Oke, ini dia the next fitment ya, pakai ring 18. Persis sama yang dipakai oleh Zenix tipe Q Hybrid. Nah, kalau ini nih apa nih Om? Ini ya konsepnya nih, kalau yang gini nih. Konsepnya ini lebih ke elegan ya. Karena Elegan. dia face-nya itu dia tengah itu dia dipolis, Oke. pinggirnya itu dia di cat warna silver. Oke, berarti elegannya ya yang dicari untuk di konsep ini ya. Oke, nah kalau gua lihat kan di velgnya standar Zenix Q sendiri itu kan masih agak ke dalam ya. Agak ke dalam dan dia rada kecil. Kalau ini kan rada gemuk banget Ya. nih. Nah, untuk apa namanya?
Untuk velgnya sendiri itu ukurannya berapa sih nih? Ukuran kalau- lebar dan kemudian lebar ET-nya berapa? Terus menggunakan profil ban apa nih? Untuk kalau- mau fitment seperti ini? Kalau ini kita pakai ring 18, lebarnya depan 8, belakang 9. 8 dan 9? Iya. Oke, untuk ET? ET depannya 35, 35, belakang 40. belakang 40. Profil bannya itu 235, 55, 18, belakang juga sama. Oh, juga sama ya? Jadi kalau misalnya belakang itu dia sedikit rada narik. Oh, Bulat ya? ya. Kenapa dia naikin sedikit, jadi kelihatan dia lebih gemuk? Karena dia buat ngejar nyamannya juga. Menurut gue ini cukup kece ya dengan tampilan elegan yang tadi. Yang bongsor, yang bodinya bongsor itu, Zenix-nya bongsor, ketolong lah ya dengan Iya. profil ban dan velg yang begini. Kalau Dengan jadi fitment yang dia begini. jarak mainnya juga masih rada jauh. Oke. Jadi ini kelihatannya rada penuh, tapi kalau buat belok masih aman. Oh, oke, siap. Kita ada next ya. Oke, Next ke ring 19. 19. Kita cobaan ke ring 19. Om Oto, Ya. kalau ini sih aku sih yes ya, jatuh cinta banget ya. Fitmentnya kalau menurut gue itu keker banget ya gue lah, karena kan konsepnya kalau gue lihat kan karena dia udah cladding ini kan crossover ya. Iya, crossover Ketika dia tinggi. dengan fitment seperti ini, waduh, ini mobil cakep banget. Tapi kalau untuk jenis velgnya sih gue bukan selera gue, mungkin teman-teman punya selera two-tone seperti ini, mungkin ya ini nih keren banget sih kalau menurut gue untuk fitmentnya. Kalau menurut lu gimana nih? Ini berarti bukan bapak-bapak pada umumnya, karena biasa bapak-bapak itu paling demen banget sama warna-warna seperti ini. Hitam, di pinggirnya itu dipolis. Oke. Jadi dia dua warna. Nah, Oke. kalau ban ini, Om Oto memang sedikit eksperimen, karena biasa kalau misalnya bapak-bapak itu Oke. pengen mobilnya itu kelihatan keker dan tinggi. Ya. Jadi kasarnya kelihatannya itu kayak Fortuner dikecilin dikit. Oh, baru udah dikecilin dikit Gitu. ya. Jadi ini dipakainya itu ban 225, 55, ring 19 pakai Toyo Proxes ST3. Oke. Kalau tadi kan dia 18, 235, 55, 18. Jadi sebenarnya secara dimensi sama ya? Atau Enggak. sama? Lebih tinggi. Oh, lebih tinggi sedikit tinggi. ya? Ya. Dia lebih tinggi. Jadi kelihatan dia lebih padat dan lebih tinggi lagi. Ini velgnya lebar berapa? ET berapa nih? Ini 8,5, ET-nya 8,5 rata, ET-nya 37. 37 ya? Berarti ini ring 19, ET-nya ET-nya di 37. 37. Lebarnya 8,5 rata. Ih, cakep ya. Cakep banget. Nah, gue penasaran nih dengan yang terakhir nih. Eksperimen kita yang terakhir adalah pakai ring 20. Kira-kira secara dimensi ukuran sama 19 sama nggak sih? Hampir mirip nggak sih? Kalau Jatuhnya? nanti 20 Om Oto mau turunin bannya sedikit. Oh, turunin sedikit. Nah, karena kalau misalkan ini kan dia crossover, cuman karena nanti pemilihan velgnya dia pakai velg original yang lumayan mahal. Original yang lumayan mahal, Jadi aduh. mau dibikin fitmentnya kayak bergaya-gaya mobil-mobil anak selatan. Sabi. Kita coba ya next eksperimen kita yang terakhir adalah ring 20. Oke, nah ini nih the last nih, ya. The last nih di Innova Zenix dengan menggunakan fitment ring 20 ya. 20 karena kalau 22 rasanya Terlalu besar. ya. Bannya juga susah. Oke, ini kalau ini nih kira-kira untuk konsepnya apa nih Om? Jatuhnya berarti ya? Ini konsepnya lebih ke, menurut gue ya, stylenya lebih ke elegan anak selatan. Jadi velgnya itu dia pakai yang bentuknya mesh. Yes. Dia akar-akar seperti ini, terus ada baut-bautnya itu. Ya. Baut-baut seperti ini dia kayak TV. Tapi ini basicnya bukan replika Om. Ini velgnya ori. Ini pada Kauri ya, Rafa ya? Ya, ini dari Amerika. Heeh. Terus juga dipadu pakai ban Toyo 245, 40, ring 20. 245, 40, ring ring 20. Tapi kalau ini di up lagi bisa nggak sih? Bagus nggak? 45 kayaknya yakin nggak yakin sih gue, karena ini jaraknya udah makin sempit. Oke, Makanya jadi tadi 22 juga gue nggak oh berarti menurut lu idealnya segini ya? Iya. Makanya tadi kan gue bilang ET-nya mending saran gue yang 30. 30 ya, biar dia lebih 30. condong Iya, keluar. Nah, Jadi ini kalau dilihat rata ya? ya dilihat rata. Jadi kalau stylenya, kalau gue sih arahnya ke sini ya. Kalau lu? Ya maksimalnya pakai 20, pakai velg seperti ini. Cuman kalau gue lihat memang tadi setelah kita nyoba semuanya, Hah? gue lebih condong tuh masuknya ke 19 kalau buat pakai harian.
Oke deh Om Otto, thank you banget ya Om ya. Udah mau memberikan sharing, udah memberikan kita referensi ketika gimana ya enaknya fitment untuk mengaplikasikan konsep modifikasi dari sektor kaki-kaki untuk Innova Zenix ini. Dan gue juga ucapkan ya Om ya, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Autoban Indonesia telah mensupport video kali ini ya Om. Karena gue udah teracuni sama lu nih, akhirnya gue kayaknya mau bertransaksi nih kayaknya. Tapi gue tanya-tanya dulu nih, ini velg yang kesukaan gue nih. Nih, ini velg kesukaan gue nih. Ya, oke, ya Om. Ayo, gue mau bayar dulu. Gimana guys, modifikasi sektor kaki-kaki yang sudah diaplikasikan di Innova Zenix? Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian punya insight apa sih terkait modifikasi khususnya di sektor kaki-kaki? Sekian video modifikasi Godan Laki kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Godan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu di next video.